Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faiz dari Teknik Mesin Industri semester 6. Ini mempresentasikan tugas 4 ergonomi. Judulnya upaya pengendalian penyakit karyawan menurut masa kerja dengan metode 7 pada PT Indonesia Power UPV Semarang. Pertama, profil perusahaan PT Indonesia Power UPV Semarang adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 1468 MW dengan pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Kasus penyakit akibat kerja pada Indonesia Power UPV Semarang tersebut tidak lepas dengan penggunaan teknologi maju yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Dari hasil medical check-up, 233 karyawan terkena penyakit akibat kerja yang mengakibatkan tingginya indeks karyawan tidak masuk kerja. Dari general check-up tersebut terdapat 5 jenis penyakit akibat kerja yang dominan, yaitu gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, Fungal sindrome, low back pain, kardiomegali. Pelaksanaan ketiga. Sebagai salah satu unit pembangkit tenaga listrik, PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang juga pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja K3 harus diperhatikan dengan sangat detail. Pada setiap perusahaan adalah salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit yang timbul akibat kerja agar jadi dari karyawan dapat dilakukan dengan optimal. Pengelompokan penyakit pada karyawan. Setelah diolah dengan metode 7 tool dengan melihat masa kerja karyawan, didapat bahwa penyakit gangguan pendengaran paling banyak diderita karyawan dengan jumlah total penderita 65 orang. Dari 5 penyakit itu terbanyak ada di 3 departemen, yaitu operator, teknisi dan mesin, kimia dan lingkungan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer hasil dari general check-up pada akhir tahun 2012 dengan jumlah peserta 233 karyawan di seluruh departemen PT Indonesia Power Unit UPV Semarang. Data yang telah didapat akan dibedakan untuk tiap departemen menurut masa kerja, kemudian akan diolah dengan menggunakan metode 7 tool. Apa itu metode 7 tool? 7 tool adalah alat bantu yang bermanfaat untuk memetakan lingkup persoalan penyusunan data dalam diagram agar lebih mudah untuk memahami, menelusuri berbagai kemungkinan penyebab persoalan. Ini jenis-jenis 7 tool atau jenis pemetaan metode 7 tool. Pertama adalah check sheet. Di sini tabel menurut bagian
departemen, dan masa kerjanya, serta penyakit yang diderita karyawan. Contohnya, gangguan pendengaran pada nomor 3, masa kerja lama operator ada 12, sedang 5 karyawan, baru 5 karyawan. Dengan dapat ini metode Seven Tool tabel 2, stratifikasi penyakit karyawan berdasar karyawan. Sama dengan metode yang pertama, kita petakan dari 5 penyakit yang diderita karyawan menurut masa kerja lama, sedang, dan baru. Dengan frekuensi 13, contohnya look back point, frekuensi karyawan lama 13, karyawan sedang 7, karyawan baru 4. Presentasi karyawan lama 10%, sedangkan karyawan sedang 9%, dan karyawan baru 5%. Dengan jumlah kumulatif lama 10%, sedang 9%, dan baru 13%. Itu contoh, terus dijumlahkan menurut frekuensi, presentasi, dan kumulatif setiap masa kerja untuk semua penyakit kerja. Ini metode diagram sebaran kesehatan karyawan berdasarkan jenis penyakit dengan metode Seven Tool scatter kesehatan karyawan. Dengan logo biru pegawai baru, pegawai sedang berlogo merah, dan yang hijau pegawai lama. Diketahui bahwa penyakit frekuensi sebaran paling tertinggi antara sebaran penyakit lainnya yaitu gangguan pendengaran dengan kode GPD. Ini diagram metode Seven Tool histogram. Ini metode sama histogram dengan karyawan sedang menurut masa kerja. Ini dengan karyawan baru. Dan ini metode Seven Tool dengan diagram Pareto kesehatan. Diagram Pareto dengan pemetaan masa kerja sedang dan karyawan baru. Ini metode Seven Tool dengan diagram grafik kendali karyawan lama, kendali karyawan sedang, karyawan. Ini metode Seven Tool fishbone diagram atau grafik diagram ikan. Jadi yang paling banyak penderita dari masing-masing itu adalah gangguan pendengaran yang paling banyak diderita oleh karyawan pembangkit listrik UBP Semarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.